Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baik anak-anak Abi yang soleh dan soleha dan kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sebelum Abi lanjutkan ke materi yang akan Abi sampaikan pada pagi ini, insyaallah akan mengupas tentang bagaimana kita meningkatkan motivasi secara umum. Dalam materinya ini motivasi kerja, tapi kalau untuk kalian anak-anak Abi yang soleh mungkin bukan motivasi kerja, tapi bagaimana meningkatkan motivasi ghiroh untuk belajar, hero untuk mondok di Al-Muhajirin. Abi punya sebuah pantun. Pagi-pagi berendam di bathtub, berendamnya di rumah Bang Toha. Pagi-pagi udah nongkrongin YouTube buat ngaji nyimak kuliah duha. Baik, hadirin rahimakumullah. Dalam satu ayat Allah berfirman di surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sebetulnya ini salah satu ayat dari beberapa ayat, banyak ayat yang berkaitan tentang motivasi. Intinya dalam ayat tersebut, ketika seseorang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Di sini titik terangnya. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka pastilah Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Terlebih kita saat ini di pandemi COVID-19, banyak orang berkeluh kesah, banyak orang yang istilahnya sudah berputus asa. Terlebih mereka yang kekurangan, mereka yang fakir miskin. Hidupnya tentunya ketika di tengah-tengah pandemi COVID-19, apa yang akan mereka lakukan jika tidak ada motivasi diri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah? Maka satu-satunya untuk memotivasi diri adalah ayat tersebut. Wa may yattaqillah. Kenapa? Ketika orang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Anak-anak Abi yang soleh dan soleha, tentunya alhamdulillah puasa kita sudah hampir ke pertengahan Ramadan, dan kita berharap dari motivasi hadis yang sudah kalian hafalkan sebelumnya, dari hadis 1, hadis 2. Hadis pertama yang menyebutkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di situ pun terdapat motivasi yang luar biasa. Jika tidak ada motivasi, jika tidak ada reward, jika tidak ada penghargaan, istilahnya bentuk rayuan, jika kamu berpuasa tanpa imanan wahtisaban, maka tidak ada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitupun ketika sholat tarawih, begitupun dengan sunat-sunat yang lainnya, dengan amal-amal yang lainnya. Bahkan di bulan Ramadan Allah melipat gandakan, jangankan yang fardu, yang sunat pun Allah lipat gandakan. Oleh karena itu, di sini motivasinya. Lalu, bagaimana cara kita memotivasi saat kita sedang kesusahan? Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala tayasu fi rauhillah." Ketika seseorang sudah di titik jenuh, di titik di mana orang tersebut sudah sangat kesusahan, tetapi Allah tetap menggarisbawahi wala tayasu fi rauhillah. Jangan berputus asa pada rahmat Allah.
Intinya ketika kita memotivasi, lihat di samping kita, lihat di kanan kiri kita. Ternyata ketika kita tidak punya, ada di kanan kiri kita yang lebih dari kita tidak punya. Kita masih bisa makan kurma, belum tentu kanan kiri kita bisa makan kurma. Ketika kita bisa makan enak, buka pakai kolak, buka pakai es campur, kanan kiri kita cuma dengan air putih. Walaupun di situ kita berkekurangan, tetap rahmat Allah pasti akan selalu ada pada kita. Oleh karena itu, anak-anak Abi yang soleh dan soleha, saat ini hampir 2 bulan kalian berada di rumah. Tentunya ada jiwa kangen, jiwa rindu untuk kembali ke pondok. Bagaimana ketika kita ada di rumah tetapi motivasi kita tetap seperti ada di pondok? Ngajinya tetap semangat, tadarusnya tetap semangat, pahala puasanya tetap terjaga. Ketika kita berpuasa, kita tetap tidak hanya menjaga haus dan lapar, melainkan kita menjaga dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang jorok. Cara memotivasi ketika kita berpuasa, mungkin seperti halnya kalian waktu SD seperti dulu. Pernah misalkan, nak, kalau kamu nanti juara kelas, ayah akan belikan sepeda. Kalimat tersebut menjadi satu motivasi. Kalian menjadi semangat belajar. Kalian menjadi semangat dalam mengerjakan soal-soal. Ini menjadi kalimat motivasi. Maka dalam hadis-hadis Nabi pun banyak yang menjadikan motivasi dalam ibadah. Atau mungkin kalian pernah dengar satu hadis tentang silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau mau panjang umur, murah rezeki, banyak rezeki, falyasil rahimah. Ada kalimat motivasinya. Apa? Falyasil rahimah. Oh, ternyata enteng. Kita cuma silaturahim, kemudian akan diberikan panjang umur dan murah rezeki. Atau misalkan yang lagi puber, pengen punya seseorang yang dicintai, pasti ada motivasi. Kenapa kita selalu mengejar-ngejar dia? Kenapa selalu mengejar-ngejar dia? Karena ada motivasi tinggi untuk selalu mendapatkannya. Kita pengen ke pondok, apa motivasinya? Saya pengen jadi ustazah, saya pengen menjadi hafizah, itu motivasinya. Maka cara memotivasi yang terbaik adalah dari diri kita sendiri. Intinya ketakwaan yang harus kita kuatkan, terlebih di saat ini kita di bulan Ramadan. Tentunya ketakwaan jadi kunci yang utama. Ketika kita beribadah imanan wahtisaban, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya amal ibadah yang lain, amal ibadah duniawi pun bisa jadi amal akhirat ketika imanan wahtisaban. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan di materi kuliah duha kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Abi tutup dengan pantun lagi agar tidak jadi mungkin kalian kangen sama Abi. Kita bertatap muka walaupun lewat YouTube. Di kolam ada eceng gondok, di pinggirnya ada pohon kurma. Meski kalian tidak di pondok, ngaji itu tetap yang utama. Terima kasih. Wal-'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.